Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satrio Wibowo dengan NPM 225920105. Di sini saya akan mempraktekkan ujian akhir semester dengan mata kuliah Data Warehouse yang diampu oleh dosen pengampunya Bapak Muhammad Abdul Jihad Plaza RSCOM MTI. Di sini saya akan membuat tutorial tentang integration data menggunakan Pentaho. Di antaranya, yang pertama, step transformation data CSV ke SQL. Yang kedua, step merge join CSV, Excel, dan SQL. Yang ketiga, step insert or select. Yang keempat, step stream loop. Yang kelima, step row normalizer. Baik, saya akan memulai step transformation data dari CSV ke SQL menggunakan Pentaho Data Integration. Kita masuk ke data integrationnya, lalu kita klik input, kita masukkan yang CSV file input. Kita klik dua kali, lalu kita klik dua kali untuk konfigurasinya. Ini CSV file input, kita browse. Di sini kita masukkan dataset yang telah kita download sebelumnya. Di sini saya menggunakan dataset data penjualan online dan offline. Kita datasetnya ini, kita yang CSV, kita open. Untuk delimiternya yaitu dipisahkan oleh koma CSV, jadi kita tidak perlu mengganti delimiternya ini. Setelah itu kita klik get field, nambahkan oke. Nah, kita lihat ini data transaction ada data transaction ID, store, customer ID, customer city, customer gender, product ID, product price, quantity, total, dan create app. Lalu kita bisa preview datanya. Kita lihat datanya. Sudah muncul datanya. Ini datanya, open store, ini ID-nya, store-nya, customer ID, city atau kota dari customer-nya, lalu gender, product ID, product price, quantity, total, dan create app-nya. Oke, kita close. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke output. Output ini kita pilih tabel output. Oke. Oh ya, sebelum itu kita buat dulu database-nya ya di MySQL. Ini database-nya. Kebetulan saya sudah membuat database-nya dengan nama UAS3A. Oke, kita masuk lagi ke Pentaho-nya, lalu kita konfigurasi dulu. Kita klik dua kali. Step name output-nya, name output misalnya data set offline dan online. Oke. Kita buat koneksinya. Kita tunggu sebentar. Oke. Di sini kita pilih connection tipenya yaitu MySQL karena kita menyimpan database-nya di MySQL. Kita membuat database-nya tadi MySQL. Oke. Lalu hostname-nya kita ketik localhost. Setelah itu database name-nya yang telah kita buat tadi, UAS3A. Untuk username-nya root, passwordnya kosong, dan koneksi name-nya kita kasih nama UAS3A dia. Lalu kita tes dulu. Sukses. Oke. Kita klik OK. Lalu kita membuat nama tabelnya di sini di datasetnya. Coba bentar.
offline, dataset offline dan online. Kita buat offline dan online, kita browse. Ini ada di sini, kita buat sendiri ya. Kita tentang ini translate table, lalu kita SQL. Nah, dia membuat tabel datanya ya. Ini di sini ada transaction ID, customer ID, product ID, dan seterusnya ini. Lalu kita execute, kita klik OK, lalu kita close. Oke. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita run. Oke. Kalau kita simpan di tadi di D ya, di D. Di D, lalu data warehouse. Oke, kita data offline dan online. Ini ada kepenjualan sebenarnya. Kita set, kita tunggu ya. Mungkin memakan beberapa waktu karena untuk datasetnya sendiri kurang lebih itu ada berapa puluh ribu juga. Nah, udah selesai. Oke, kita bisa preview data. Nah, ini datanya sudah masuk. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke MySQL yang sudah ada belum. Ini kan masih kosong, lalu kita refresh. Terus sudah ada belum? Nah, udah ada dataset offline dan online. Kita lihat, nah datanya sudah ada nih. Jumlah barisnya bisa kita sesuaikan. Sebenarnya ini datanya banyak sekali datanya. Datasetnya. Mulai dari offline sampai online di sini, dari bawah 20.000. Oke. Nah, itu tadi transformasi data dari format CSV ke MySQL. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, itu step margin join, dimana kita akan menyatukan 3 buah format dataset yang terdiri dari CSV, Excel, dan MySQL. Oke, kita masuk ke general data integration, kita masuk ke input, kita enter CSV input, lalu kita cari lagi Microsoft Excel input. Oke, lalu kita konfigurasi CSV input, terus nomor, lalu kita browse datasetnya, kita klik di B, kita klik datasetnya customer, kita klik open, kita get field, kita klik OK. Nah, sudah muncul. Ini kita preview dulu, kita lihat isi datanya. Oke, kita klik close, kita klik OK. Lalu untuk Excelnya juga begitu. Microsoft Excel input data set penjualan offline dan online. Oke, lalu kita pilih ininya, engine-nya, kita pilih yang Excel 2007 point. Kita klik browse, kita masuk ke D, kita masuk ke data kita ini. Oke, kita klik open, lalu kita klik add. Oke, kita masuk ke sheet-nya, kita pilih sheet satu ini, kita masukkan. Oke, lalu kita masuk ke field, kita get field. Oke, kita preview dulu, tunggu. Nah, sudah masuk ya, kita close, kita klik OK. Nah, setelah itu untuk melihat itu kita menggunakan sort browse, kita aduk tiga saja ini. Sort browse, lalu kita hubungkan, kita konfigurasi dulu sort browse, tombol, lalu kita klik field, kita seleksi berdasarkan ID.
itu juga yang ini nanti kontrol data kita pilih yang customer ID itu hapus. Oke, kita oke. Nah setelah itu kita masuk ke join. Ini kita untuk menggabungkan dua data ini, kita hubungkan dulu ini juga kita hubungkan ke oke. Setelah itu kita klik dua kali, ini kita beri nama merek join, customer, dan penjualan. Oke, lalu untuk first type-nya kita masukkan customer, dan second type-nya kita masukkan dataset. Dari penjualan kita get field, kita pilih ID, ini juga kita get field, kita pilih hapus, kita pilih customer ID, kita hapus. Oke, kita klik oke, kita close. Oke, lalu kita ulang sekarang, yes, kita tunggu datanya masuk. Oke, dan kita bisa lihat datanya di visi data. Nah datanya sudah masuk, sudah bergabung jadi satu. Ini ada ID-nya sama, ID customer juga ini sama semua. Nah kita sudah berhasil menggabungkan dua tabel yang berbeda di antara CSV dan Excel. Selanjutnya kita akan menggabungkan data yang formatnya MySQL. Oke, kita input, kita masuk ke tabel input. Oke, kita klik dua kali tabel input section, karena kita akan memasukkan datanya data transaction. Oke, kita tunggu semua. Oke, untuk tawaran section untuk ininya koneksi etikannya kita menggunakan MySQL. Kita localhost untuk hostname-nya, untuk data misalnya luas 3A yang kita buat tadi. Untuk username-nya untuk passwordnya kosong, lalu kita kasih nama sukses. Oke, oke. Oh, kita luas 3A. Oke. Ada kesalahan lokal, tidak benar, sukses. Kita klik oke. Nah sudah, kita masuk ke table, kita cari tabel transaksi. Banyak seperti ini tabel transaksi. Nah ini tabel transaction, kita klik oke. Yes. Nah, ini sudah kita masuk. Oke, lalu kita kasih sort juga ya, sort row-nya kita filter dulu, sort row kita hubungkan, kita klik dua kali sort row ke data transaction. Oke, lalu kita get field, kita masukkan yang customer ID saja. Selanjutnya kita hapus, ini kita hapus, ini juga kita hapus, dan kita klik oke. Oke, untuk menggabungkan tiga tabel ini kita butuh sort row lagi ya. Kita kasih sini sort row, kita hubungkan sort row. Oke, sort row customer dan penjualan. Oke, kita get ya ID dan ID. Oke, kita klik oke. Lalu kita butuh merek join juga, kita merek joinnya juga kita hubungkan, ini juga kita hubungkan,
merge join, oke, 2 kali merge join data set. Oke, untuk yang pertama itu udah dikeluarkan, yang kedua action target value kita ini kita action system ID, customer ID, kita pilih customer ID, ini customer ID, ini kita pilih customer ID. Oke, kita klik OK, close, lalu kita klik run. Sekarang kita lanjut, kita tunggu ini sudah kita oke, data simpan 3 menit. Lalu kita klik review data untuk melihat gabung dari beberapa data tadi. Nah, ini sudah kita gabungin datanya. Oke, itu tadi tentang bagaimana cara menggabungkan 3 dataset dengan berbeda format, yaitu CSV, Excel, dan MySQL. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu step input atau select. Oke, kita masuk ke data integrasinya. Ini kan datanya masih tiba-tiba kan, ID-nya ada 2, bahkan ada 3 nih, ID 1 store, ada produk ID 1, jadi dia ada timpan data. Oke, kita akan membersihkan data yang tidak perlu, kolom yang tidak perlu, menggunakan select value. Kita cari di sini select values, ini kita tekan drop di sini. Oke, lalu kita gabungkan. Oke, bisa tekan 2 kali. Oke, select value, kita kasih bersihkan kolom data, semua data maksudnya. Lalu kita get select, kita perbesar dulu. Oke, kita perbesar dulu. Oke, nah ini kan ada 1, itu ini berarti dia timpang-timpang. Kita hapus ini produk 1, hapus, terus kita hapus. Nah, sudah ID 1 ini kita hapus dulu. Oke, tidak ada yang timpang-timpang lagi. Kita klik OK, lalu kita klik run. Kita run, kita klik yes, kita tunggu. Oke, lalu kita klik review data. Nah, sekarang tidak ada duplikat data lagi kan. Nah, data ini masih sudah tergabung, tapi tidak ada penumpukan kolom. Ini salah satu cleansing data juga. Oke, baik, di sini kita lanjutkan untuk soal yang keempat, yaitu membuat tab group. Baik, kita masuk ke data Pentaho integration, lalu kita masukkan input CSV. Oke, lalu kita konfigurasi input data store. Oke, kita masuk ke datasetnya. Ini dataset terus store kita get fill. Oke, kita preview. Oke, kita close, kita klik oke. Setelah itu yang kedua, kita masuk ke input transaction. Kita masukkan filenya, data transaction. Oke, kita get fields, kita klik OK, lalu kita klik review. Kita tunggu sebentar.
Nah, datanya sudah close, kita klik close, kita klik OK. Di sini saya akan menampilkan data, tipe data. Ini kan di store ini ada ID store dan tipe penjualannya, offline dan online. Nah, ini akan saya gabungkan ke data transaction menggunakan string lookup. Oke, lalu kita hubungkan masing-masing datanya. Oke, ini kita hubungkan. Oke, nanti kita klik menggunakan ini string lookup. Kita tulis for transaction. Oke, untuk lookup stepnya kita pilih transaction, lalu untuk ini kita pilih ID, ini kita pilih store. Nah, untuk filenya ini kita pilih ini kita pilih store, kita pilih tipe karena kita pilih melihat tipe penjualannya. Oke, kita yes, kita dasar konfigurasi ini seharusnya ini store ID dan ini ID. Oke, kita run lagi. Ini sudah. Ini kita preview data. Di sini dengan ID ini dan tipe penjualannya ada yang offline dan online. Kita mengambil berdasarkan ID dari store penjualan. Mari kita akan melanjutkan soal yang kelima, yaitu membuat step row normalizer. Kita buka entah data integration-nya, lalu kita buka di inputnya. Kita akan menormalisasi data dengan format Excel ya. Oke, ini kita drag and drop. Oke, lalu kita klik 2 kali, kita masukkan data yang ini, kita cari datanya. Oke, ini ya, kita klik open, lalu kita ini engine-nya kita ganti ke Excel 2007 Java Point. Terus kita klik add, lalu kita klik ke sheet, kita get sheet name, jadi kita masukkan sheet 1 ini, masukkan oke. Lalu kita masuk ke fill, kita get fill. Oke, sudah masuk. Lalu kita preview row dulu. Oke, sudah. Lalu kita close, kita klik OK. Nah, kita akan menormalisasi, jadi kita tulis normal gitu. Ini row normalisasinya, lalu kita hubungkan kedua ini. Oke, kita klik 2 kali. Oke, step manual kita biarkan saja. Ini mungkin kita kasih sama column. Kita get fill. Kita akan menggabungkan menormalisasi data quantity dan product price dan quantity. Selain itu kita hapus saja, quantity dan product price. Oke, kita hapus. Ini filenya bisa kita beri nama hasil mungkin. Hasil atau keseluruhan dari kedua produk nanti. Kita klik OK. Setelah itu kita klik run, kita run. Oke, yes, kita dulu. Oke, data berhasil. Kita preview data. Nah, ini hasilnya. Di kolom ini jadi ada product price dan quantity. Ini hasilnya jumlah product price-nya dan ini jumlah quantity-nya. Itu tadi normalisasi data menggunakan Pentaho Data Integration.
Itu tadi penjelasan dari saya tentang integrasi data menggunakan data integration dari berbagai soal ini. Bila mana ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.